Perkenalkan, nama saya Niketut Sri Citurwati dengan NIM 1065. Perkenalkan, nama saya Putu Tia Kartiani, NIM 18170511094. Baik, perkenalkan nama saya Iko Mahyogi Praidana. Perkenalkan, nama saya Kadek Sinta Dewi, NIM 18170511029. Saya Made Sari Amartaningsih, NIM 1817051162. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kompensasi berbasis saham. Kompensasi berbasis saham merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada pemasok yang jumlahnya ditentukan oleh harga saham. Akuntansi kompensasi berbasis saham diatur dalam PSAK nomor 53 yang direvisi pada tahun 2010 mengenai pembayaran berbasis saham. Nah, di sini entitas harus mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan ekuitas secara langsung pada nilai wajar barang atau jasa yang diberikan. Nah, untuk transaksi dengan karyawan, entitas harus mengukur nilai wajar jasa yang diterima yang mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Sedangkan untuk transaksi selain karyawan diukur dengan acuan nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Nah, apabila perusahaan menyelesaikan transaksi berbasis saham dengan menggunakan kas, maka entitas harus mengukur barang dan jasa yang diperoleh dan liabilitas yang timbul sebesar nilai wajar liabilitas. Nah, dalam transaksi berbasis saham akan diberikan pilihan, yaitu pembayaran menggunakan kas dan pembayaran dengan menerbitkan instrumen ekuitas sebagai transaksi. Materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai LPS atau laba per saham. Laba per saham merupakan informasi mengenai berapa jumlah laba yang dapat didistribusikan oleh perusahaan kepada pemegang saham biasa per lembarnya. LPS menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk menghasilkan laba yang tinggi. Nilai LPS akan sangat tergantung pada jumlah laba dan jumlah saham yang beredar. Apabila perusahaan memiliki struktur modal yang sederhana, maka perusahaan akan menyajikan informasi mengenai LPS dasar. Dan apabila perusahaan memiliki struktur modal yang kompleks, maka perusahaan wajib untuk menyajikan informasi mengenai LPS dilusian. Perhitungan LPS dasar untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana adalah laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Saham biasa dianggap sebagai saham beredar ketika saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima. Yang kedua, ada saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utang seperti obligasi konversi diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Yang ketiga, ada saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang. Perusahaan diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Perhitungan LPS dilusian untuk perusahaan dengan struktur modal kompleks. Apabila perusahaan memiliki sekuritas dilutif, maka perusahaan tersebut memiliki struktur modal yang relatif kompleks sehingga penyajian LPS dasar saya tidak dapat memberikan informasi yang akurat. Kemudian oleh karena itu, agar investor dapat memperoleh informasi yang memadai terkait dengan potensi penurunan LPS akibat adanya sekuritas dilutif, maka perusahaan diwajibkan menyajikan baik LPS dasar maupun LPS dilusian. Beberapa efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif, diantaranya opsi, waran, dan instrumen keuangan sejenis. Yang kedua, instrumen yang dapat dikonversikan. Yang ketiga, ada opsi yang dibeli, yaitu kontrak seperti opsi jual dan opsi beli yang dibeli entitas. Seperti opsi yang dimiliki entitas atas saham entitas itu sendiri, tidak dimasukkan dalam perhitungan LPS dilusian karena memasukkan opsi tersebut dapat bersifat anti-dilutif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan LPS dilusian. Dalam melakukan perhitungan LPS dilusian, perlu dilakukan penyesuaian atas LPS dasar. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap laba
laba residual dan penyesuaian terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Penyesuaian terhadap laba residual itu setelah pajak, yaitu setiap dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Yang kedua, bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Ini diakui dalam periode yang bersangkutan. Yang ketiga, itu perubahan pendapatan dan beban yang timbul dari konversi efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Yang kedua, itu adalah penyesuaian terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Hal ini dilakukan dengan menambah jumlah rata-rata tertimbang dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan, dengan asumsi semua efek berpotensi saham dikonversikan menjadi saham biasa. Yang kedua, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap untuk menghitung LPS dilusian. Itu ada 3 tahap. Yang tahap pertama nih, untuk setiap efek berpotensi saham biasa, tentukan efek per lembar dengan mengasumsikan efek yang efek tersebut dikonversikan atau dilaksanakan. Yang kedua, peringkat hasil perhitungan itu dengan mengurutkan efek yang paling terkecil nih, yang terkecil hingga terbesar efeknya terhadap LPS. Yang ketiga, hitunglah kembali LPS dengan menambahkan dampak LPS inkremental yang terkecil dari langkah yang kedua tadi. Apabila nih hasil kalkulasi menghasilkan nilai LPS yang lebih kecil dari LPS dasar, maka lanjutkanlah rekalkulasi berikutnya untuk efek terkecil. Selanjutnya, semua efek yang dimiliki diperhitungkan dalam perhitungan LPS dilusian. Dan apabila terdapat efek yang memberikan dampak inkremental yang meningkatkan nilai LPS, jadi maka semua efek tersebut tidak diperhitungkan dalam perhitungan LPS dilusian. Saya akan menjelaskan materi terkait dengan kompensasi saham. Yang lebih tepatnya itu terkait dengan penyajian dan pengungkapannya. Nah, laporan keuangan suatu perusahaan itu harus disampaikan secara jelas sehingga pihak-pihak yang seperti investor atau pihak-pihak yang lain tentu mendapat menerima laporan keuangan yang diterbitkan tersebut. Nah, adapun materi yang saya akan bahas ini terkait dengan penyajian dan pengungkapan. Penyajian itu jika misalkan suatu perusahaan memiliki kompensasi berbasis saham, tentu di dalamnya harus disampaikan secara jelas. Nah, hal-hal yang perlu dipahami oleh pihak-pihak yang membaca itu terkait dengan sifat atau ruang lingkup laporan keuangan yang dibuat. Yang kedua itu terkait dengan nilai wajar barang dan jasa pada periode bersangkutan atau nilai instrumen ekuitas yang bersangkutan di dalamnya. Kemudian terkait dengan dampak, apakah perusahaan itu menerima laba ataupun rugi, ataupun jika menerima suatu rugi, pihak-pihak perusahaan harus mampu berani untuk mencantumkan nilai rugi yang bersangkutan di dalamnya. Nah, kemudian terkait dengan penyajiannya itu dapat disajikan dengan cara LPS dasar atau LPS lusian. Nah, LPS ini mampu memberikan gambaran bahwa perusahaan perlu mengalami perbaikan ataupun tidak. Adapun informasi yang perlu disampaikan di sini terkait dengan jumlah laba yang didapat oleh perusahaan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan sebuah contoh kasus, di mana contoh kasus ini sudah ada di buku akuntansi keuangan, yaitu contoh kasus 5.2. Nah, dalam contoh kasus tersebut, itu terdapat data transaksi dari perusahaan PT Anugrah pada tahun 2017. Contoh soalnya seperti berikut ini. Oke, dalam contoh soal tersebut kita disuruh menghitung LPS dasar tahun 2017 serta LPS dilusian tahun 2017. Nah, pertama kita akan menghitung LPS dasar tahun 2017. Untuk menghitung LPS dasar, rumusnya itu adalah laba bersih residual dibagi rata-rata tertimbang saham. Nah,
untuk mencari laba bersih residual, itu rumusnya adalah laba bersih dikurangi dividen saham utama. Oke, sebelum kita menghitung LPS dasar, perlu kita melakukan tabel perubahan saham yang beredar seperti di samping ini. Oke, setelah dilakukan perubahan, maka perlu kita buat tabel mengenai jumlah rata-rata tertimbang saham, seperti yang di samping. Nah, pasti teman-teman bertanya, gimana sih caranya kita mendapat rata-rata tertimbang saham tersebut? Oke, rata-rata tertimbang saham tersebut itu didapat dari jumlah saham beredar dikali dengan faktor pembobotannya. Nah, di tabel tersebut terdapat dari tanggal 1 Januari sampai 1 Maret itu faktor pembobotnya itu adalah 2/12 dan rata-rata tertimbangnya itu adalah 233.333. Nah, dari mana sih dapat 2/12-nya itu? Kita bisa hitung dari bulan Januari sampai bulan Maret itu berapa bulan? Itu terdapat 2 bulan. 2 bulan yaitu Januari ke Februari, Februari ke Maret, itu 2 bulan, sehingga faktor pembobotnya itu adalah 2/12. Nah, dari saham beredarnya itu kan 700.000 dikalikan 2/12 sehingga rata-rata tertimbangnya itu adalah 233.333. Oke, selain itu, setelah kita melakukan tabel rata-rata tertimbang saham, kita akan mencari nilai LPS dasar tahun 2017. Nah, untuk mencari LPS dasar tahun 2017 tersebut, kita juga memakai nilai dari sebelumnya, dari rata-rata tertimbang tersebut. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, untuk mencari LPS dasar, kita itu memerlukan laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham. Oke, tabelnya itu seperti berikut. Tabelnya itu tertera bahwa laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan tersedia untuk pemegang saham itu, informasi labanya itu yaitu 2.100.000 dikurangi 1 juta itu sama dengan 1.100.000. Nah, untuk jumlah rata-rata tertimbangnya itu adalah 1.086.000. Nah, dari mana dapat nilai 1 juta itu? 1 juta itu adalah nilai dividen saham utamanya. Itu sudah ada di contoh soal ya, di contoh kasusnya. Nah, di sana kan kita sudah dapat tuh nilai rata-rata tertimbangnya dan juga informasi labanya. Nah, dari nilai 1.100.000 itu dibagi 1.086.000 sehingga mendapatkan EPS-nya adalah Rp1. Setelah kita melakukan perhitungan LPS dasar, kita lanjutkan dengan perhitungan LPS dilusian. Seperti tabel berikut. Nah, dalam tabel ini, di sana ada peningkatan jumlah saham biasa senilai 10.000. Nah, 10.000 itu didapat dari mana? Jadi, di sana itu kita dapat dari harga wajar dikurangi dengan harga opsi, dibagi dengan harga wajar, terus dikali dengan jumlah lembar opsi. Dalam contoh soal kasus tersebut, kita bisa mengetahui harga wajarnya itu adalah Rp30 dan harga opsinya itu adalah Rp25 dan lembar opsinya itu sebanyak 60.000, sehingga kita dapat peningkatan jumlah saham biasa itu sebanyak 10.000. Nah, pada saham preferen yang dapat dikonversi, di sana sudah jelas yaitu 16 juta itu didapat dari 1 juta dikali 200 dikali 8%. Dan peningkatan jumlah saham biasa itu didapat dari saham inkrementalnya itu 2 kali 1 juta. Sehingga laba per saham inkremental kita dapat itu dari nilai 16 juta dibagi 2 juta menjadi 8,0. Rekan dari tabel sebelumnya, sehingga kita dapat menyimpulkan dampak dilusiannya itu adalah opsinya sebanyak Rp0 dan saham preferen yang dikonversi yaitu adalah Rp8. Sehingga untuk perhitungan LPS dilusiannya itu adalah sebagai berikut. Seperti tabel berikut. Nah, dari tabel tersebut kita bisa melihat ada kata dilutif dan antidilutif, di mana dilutif itu dalam arti sahamnya itu mengalami penurunan. Nah, dari tabel itu kita bisa lihat nilai saham sebelumnya adalah 1,012 dan pada saat
opsinya itu dia itu nilai sahamnya itu adalah 1,003, sehingga itu mengalami penurunan, sehingga itu disebut dengan diluktif. Sedangkan untuk antidilutif itu adalah kebalikan dari diluktif. Nah, antidilutif itu sahamnya itu mengalami peningkatan. Nah, dari tabel tersebut yaitu di mana saham yang sebelumnya adalah 1,003 kembali menjadi 5,52. Nah, di sana mengalami peningkatan sehingga disebut dengan antidilutif. Nah, dari perhitungan itu maka dapat kita simpulkan bahwa perusahaan itu mengalami penurunan atau diluktif sebanyak 1,003 rupiah.